Anime Baku Atomi Breakers season yang kedua, episode yang pertamanya, Kindi akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat, tepat ketika para murid kelas 1 dari Furin sekarang sudah bisa tiba tepat di dalam markas dari geng Kill. Maka semua murid dari Furin ini akhirnya tanpa pikir panjang langsung melancarkan serangan pertama mereka menuju ke arah para lawannya dengan cara mengajar mereka menggunakan kepalan dari tunjuk tangan kanannya dan juga dengan menggunakan tendangan mereka. Bahkan pada halaman itu, kita pun dapat menyaksikan dengan sangat jelas bahwa ketika ada salah satu murid yang ingin dihantam oleh anggota dari geng Kill dengan menggunakan pukulan dari balok kayu itu, maka murid lain yang ada di dekatnya akhirnya seketika langsung bergerak untuk bisa menyelamatkan temannya dengan cara menghantam wajah dari para lawannya lebih dulu sebelum mereka mampu untuk bisa mendaratkan pukulannya tersebut. Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama ini, salah satu anggota dari fraksi Tamon terlihat mampu menahan serangan dari para anggota geng Kill itu. Kemudian, setelah dirinya sudah berhasil menahan balok kayu tersebut, maka dengan cepat, dia pun langsung membanting tubuh dari lawannya menuju ke arah yang berlawanan menggunakan gerakan bantingan yang seperti ini. Nah, setelah selesai mengucapkan semua kalimat di atas, maka pada momen yang sama ini, kita pun juga diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan yang dilakukan oleh para anggota inti dari kelas ini. Yang pertama adalah jalannya pertarungan dari Kiryu dan juga Sugairu, di mana pada halaman itu, mereka berdua mampu mengalahkan banyak sekali anggota dari geng Kill. Padahal, sudah jelas mereka bertarung dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan. Ditambah, semua anggota dari geng Kill ini datang dengan menggunakan senjatanya masing-masing. Namun faktanya, Kiryu dan juga Sugairu bisa mengajar mereka semua dengan menggunakan kekuatan pukulan dari mereka. Begitu pula dengan Suho Hayato, di mana pada kesempatan ini, Suho pun terus mengalahkan para lawannya ketika pada saat itu mereka mulai mendekat. Dengan cara membanting tubuh dari mereka ke tanah, dan juga menjatuhkan mereka supaya mereka tidak bisa bangun lagi. Sambil terus menjaga Nirei, karena di antara mereka semua, Nirei adalah berandalan yang paling lemah. Mengingat Nirei sangat tidak cocok untuk bisa bertarung secara langsung seperti ini. Dan tentunya yang terakhir adalah Sakura dan juga Sugusita, di mana pada gambar ini mereka berdua pun tanpa berhenti terus mencoba untuk bisa mengalahkan sebanyak mungkin anggota dari geng Kill supaya teman-temannya tidak kesusahan dan juga supaya teman-temannya tidak dikeroyok. Nah, semua momen baku hantam ini terus berlangsung selama beberapa saat hingga pada kesempatan tersebut Sakura pun langsung berteriak seperti ini kepada Anzai. "Woi, Anzai, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi ke atas dan juga cepat selamatkan Nagato. Jadi, serahkan mereka semua kepada kami, karena kami pun akan membukakan jalan untukmu supaya dirimu bisa lewat." Mendengar ucapan itu dari Sakura, Anzai pun seketika langsung bergerak. Lalu dengan cepat, dia pun langsung berlari menuju ke arah tangga tersebut, dengan niat untuk bisa naik ke lantai 2 dan juga menolong Nagato, ketika para anggota dari geng Kill lainnya sedang dibuat sibuk oleh teman-temannya di bawah. Nah, melihat pergerakan dari Anzai itu, salah satu anggota eksekutif dari geng Kill tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun seketika langsung memutuskan untuk melompat menuju ke tempat dari Anzai. Kemudian, tepat ketika Anzai sudah mendekat, maka dengan kekuatan penuhnya, dia pun langsung menghajar tubuh dari Anzai, menggunakan teknik tendangan kaki kanannya menuju ke arah kepala dari Anzai. Sehingga Anzai pun seketika langsung menjadi terpental dan dia pun kini kembali terjatuh ke tanah lagi. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, respon yang sangatlah berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang geng Kill. Mengingat pada halaman yang berikutnya, ketua dari geng Kill ini akhirnya langsung melakukan sebuah analisa. Sampai pada kesempatan yang sama itu, dia pun mulai berkata seperti ini kepada para anggota eksekutifnya. Tidak kusangka jika ternyata Furin memanglah sehebat ini. Tapi meskipun begitu, di antara mereka semua hanya ada 5 orang saja yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata serta mampu mengalahkan anggota kita dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka adalah Sakura Haruka, Suho Hayato, Sugusita, Kiryu dan juga Sugairu. Oleh karena itu, untuk bisa membalikkan keadaan, maka kalian berlima sebagai anggota eksekutif alias petinggi dari geng Kill yang akan turun secara langsung untuk dapat mengalahkan mereka semua di dalam pertempuran kita kali ini. Jadi bersiaplah, karena mulai dari sini kita pun akan bertarung dengan serius. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat di atas, maka di momen itu jugalah mereka pun seketika langsung melompat dari lantai 2 menuju ke arah para targetnya. Di mana satu persatu dari mereka saat ini memiliki tugas untuk dapat mengalahkan 5 orang anggota terkuat dari fraksi Tamon.
Yang pertama adalah Takeru Kongo, di mana pada pertarungan ini, dia pun memiliki tugas untuk dapat menahan sekaligus untuk bisa mengalahkan Sakura. Kemudian, yang kedua adalah Shiryu Kirishima, di mana tugas dari Kirishima adalah untuk bisa mengalahkan Taiga. Selanjutnya, yang ketiga adalah Taishi Mogami, di mana tugas dari Taishi adalah untuk bisa bertarung melawan Sugusita. Lalu yang keempatnya adalah Renji Kaga, di mana tugas dari Renji adalah untuk bisa mengalahkan Kiryu. Dan tentunya yang terakhir adalah Hansuke Tone, di mana tugas dari Hansuke Tone adalah untuk bisa melawan Suhayato sekaligus untuk bisa mengalahkannya. Nah, selain kelima orang anggota eksekutif ini, terlihat juga pimpinan dari mereka semua yang saat ini masih berdiri di lantai 2. Serta dia pun juga tidak memiliki niat untuk bisa bertarung secara langsung. Karena menurutnya, 5 orang anggota eksekutif dari geng Kill nampaknya sudah lebih dari cukup untuk dapat bisa mengalahkan para lawannya. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah para anggota eksekutif dari geng Kill saat ini sudah muncul, maka di saat yang bersamaan itu, jalannya pertarungan di dalam medan tempur ini, akhirnya seketika langsung dilanjutkan kembali, namun dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah sudut pandang dari Sakura, di mana pada gambar ini terlihat Sakura Haruka yang terus diserang secara brutal oleh Takeru Kongo dengan menggunakan senjatanya, yaitu sebuah pipa besi. Akibatnya, Sakura pun saat ini harus dipaksa untuk bisa bertahan. Serta dia pun menjadi kesulitan untuk bisa memberikan perlawanan baliknya. Karena jika Sakura sampai salah menghindar, dan juga jika Sakura sampai bisa dibuat menjadi lengah, maka secara otomatis semua serangan dari Takeru Kongo tersebut justru malah akan mengenai teman-temannya yang lain yang kebetulan pada saat itu ada di sekitarnya. Contohnya bisa kita lihat sama-sama pada beberapa potongan panel manga berikut, di mana tepat ketika teman dari Sakura saat itu sedang dikeroyok oleh anggota dari geng Kill yang lainnya. Maka pada kesempatan yang sama ini, pandangan dari Sakura akhirnya seketika langsung menjadi teralihkan. Karena pada dasarnya, Sakura sejak tadi tidak bisa serius bertarung. Mengingat, dia pun masih saja terus mencoba untuk bisa melindungi teman-temannya yang lain. Di momen inilah, Takeru pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menghantam bagian kepala depan Sakura, menggunakan pipa besinya itu dengan sangat kencang sekali, sambil berkata seperti ini kepada Sakura. "Woi, lawanmu adalah diriku. Jadi jangan coba-coba untuk bisa mengalihkan pandanganmu. Karena jika itu sampai terjadi, maka dirimu sudah pasti bisa aku kalahkan dengan mudah." Nah, akibat terkena hantaman dari pipa besi Takeru itu, maka kepala dari Sakura akhirnya seketika langsung menjadi bocor. Serta kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa kepala dari Sakura saat ini sudah mulai mengeluarkan banyak sekali darah. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang temannya yang lain, di mana pada halaman ini, kini giliran Sugahero, Kiryu dan juga Sugusita yang akhirnya langsung memulai duel 1 lawan 1 mereka. Meskipun kenyataannya, mereka bertiga pun ternyata berhasil dibuat untuk bisa menjadi terpojok. Karena para anggota eksekutif dari geng Kill ternyata justru malah dengan sengaja mengunci pergerakan dari mereka bertiga dan juga membuat mereka bertiga menjadi sibuk. Supaya mereka tidak bisa bertarung dengan cara membantu teman-temannya lagi yang saat itu ada di sekitarnya. Di momen inilah, pimpinan dari geng Kill yang saat ini terus melihat dari lantai 2, akhirnya seketika langsung memberikan komentarnya. "Haha, baguslah. Walaupun pada awalnya kalian bisa menang dan juga bisa memojokkan kami semua, tapi setelah aku mengirimkan ke 5 orang anggota eksekutif dari geng Kill untuk dapat mengunci pergerakan dari 5 orang terkuat mereka, maka secara otomatis mereka pun jadi tidak bisa bertarung sambil mencoba untuk bisa membantu teman-temannya lagi. Yang artinya, mulai dari detik ini, jalannya pertarungan di dalam medan tempur ini tentu saja akan kembali berubah. Di mana untuk saat ini, kamilah yang akan menang. Mengingat kalian semua adalah anak-anak yang bodoh. Karena kalian justru malah membawa anak-anak kelas 1 untuk dapat melawan kami semua. Hal itu tentu saja seperti membawa para anak ayam menuju ke dalam kandang para naga." Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Nirei. Di mana pada halaman ini, Nirei pun mulai nampak sangat khawatir. Karena jalannya pertarungan ini saat ini sudah menjadi berbalik. Mengingat semua anggota Furin lain selain 5 orang terkuat mereka, akhirnya kini berhasil dikalahkan satu persatu. Hingga beberapa dari mereka mampu dibuat menjadi tumbang dan juga tidak bisa memberikan perlawanan baliknya. Oleh karena itu, Nirei pun segera berlari demi bisa menyelamatkan mereka semua sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. "Sial, walaupun aku lemah, tapi aku adalah anggota dari geng Bofurin. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak boleh menyerah. Serta aku pun juga harus bisa membantu mereka, walaupun aku sendiri sama sekali tidak tahu bagaimana caranya." Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa Nirei pun dengan cepat mampu menangkap tubuh dari lawannya itu sebelum mereka bisa mengajar temannya yang lain.
Lalu, Nirei pun segera mencoba untuk bisa membanting tubuh dari para lawannya, walaupun pada akhirnya hal itu sama sekali tidak berguna. Di momen inilah, anggota dari gengkil itu akhirnya justru malah menendang perut dari Nirei dengan menggunakan kaki kanannya. Sehingga, Nirei pun seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Kemudian, ketika Nirei sudah terjatuh ke tanah, maka datanglah beberapa orang anggota dari gengkil lainnya yang saat itu langsung mencoba untuk bisa mengajar Nirei lagi menggunakan pipa besinya itu. Dengan niat untuk bisa mengalahkan Nirei dan juga membuatnya terluka parah supaya Nirei tidak bisa bangun lagi. Beruntungnya di tengah ketegangan ini, maka tiba-tiba saja muncullah bala bantuan yang sama sekali tidak mereka harapkan. Sehingga tepat sebelum tubuh dari Nirei bisa dihajar oleh para anggota dari gengkil tersebut, maka orang ini pun mampu datang tepat waktu untuk dapat menghentikan serangan itu dengan cara menendang tubuh dari anggota gengkil itu dengan sekuat tenaganya. Ada yang bisa tebak siapa orang itu? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan murid kelas 2 dari fraksi Tamon, yaitu Renkaji. Nah, melihat kedatangan dari Kaji ini, semua murid dari sekolah Furin dan juga semua anggota dari gengkil tentu saja menjadi sangat terkejut. Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa anak kelas 2 dari fraksi Tamon justru malah ikut datang menuju ke tempat ini. Bahkan, Sakura yang nampak sangat penasaran, akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Kaji. Hah? Kenapa dirimu bisa datang ke tempat ini? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Enamoto dan juga Kusumi yang kebetulan ikut datang bersama dengan Kaji, kini seketika langsung menjawabnya. Hah? Jadi begini ya? Sekarang aku sudah mengerti apa yang saat ini sedang terjadi. Gengkil ternyata telah mempermainkan kalian dengan cara mengunci pergerakan dari kalian berlima yang merupakan petarung terkuat dari kelas 1. Lalu, karena saat ini jumlah kalian kalah banyak, maka secara otomatis kalian pun bisa dibuat menjadi terpojok dan juga beberapa dari kalian akhirnya berhasil dikalahkan. Beruntungnya kami bisa datang tepat waktu. Jadi dengan begini, mari kita balikan keadaan sama-sama. Nah, melihat kedatangan dari 3 orang anggota Furin tersebut, ketua dari gengkil yang saat itu sedang berada di lantai 2, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini. Hah? Kenapa anggota Furin seperti kalian justru malah ikut datang ke tempat ini? Dengar, kami sama sekali tidak memiliki urusan dengan kalian. Karena faktanya, satu-satunya orang yang memiliki masalah dengan kami adalah teman dari Nagato, yaitu Anzai. Jadi, lebih baik kalian segera pulang, karena aku tidak mau meladeni kalian semua. Lagi pula, Genbo Furin memiliki tugas untuk bisa melindungi kota, bukan untuk memisahkan dan juga ikut campur ke dalam pertarungan kecil seperti ini. Nah, di momen inilah, Kaji yang nampak sangat emosi setelah mendengar ucapan dari ketua geng itu, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung menjawabnya. Kau ini ternyata adalah orang yang sangat bodoh. Kami bertiga datang ke sini justru karena ini adalah masalah kami. Seperti yang kau bilang, tugas dari Bo Furin adalah untuk bisa menjaga kedamaian di dalam kota Furin. Yang artinya, tugas dari kita adalah untuk bisa melindungi semuanya yang ada di dalam kota ini, termasuk orang-orangnya dan juga semua kenangannya. Selain itu, murid dari sekolah Furin adalah masyarakat yang ada di dalam kota kami. Jadi, jika terjadi sesuatu kepada salah satu dari kami, maka itu adalah tugas dari Bo Furin untuk bisa melindunginya. Nah, karena saat ini kalian sudah menyakiti salah satu dari kami, maka alasan itu sudah cukup kuat bagi kami bertiga untuk dapat membalaskan semua perbuatan dari kalian. Oleh karena itu bersiaplah, karena mulai dari sekarang, kamilah orang yang akan memberikan hukuman. Mendengar ucapan dari Renkaji itu, semua anggota dari gengkil yang saat itu ada di bawah akhirnya seketika langsung menjadi ketakutan. Karena faktanya, orang yang baru saja datang ini adalah Renkaji. Dia adalah murid paling kuat pada angkatan yang kedua. Mengingat berdasarkan rumor yang saat ini beredar, Kaji adalah orang yang sangat brutal. Dimana ketika dirinya sudah mulai emosi dan juga ketika Kaji sudah mulai serius, maka dia pun tanpa pandang bulu pasti akan mengajar semua orang yang ada di depannya, walaupun orang itu sudah tidak bisa bertarung lagi. Hal itulah yang membuat mereka semua seketika langsung menjadi ragu. Karena jika mereka berani mencari gara-gara dengan Kaji, maka sudah pasti mereka lah yang nantinya malah akan bisa dikalahkan. Nah, melihat semua anggotanya yang mulai ketakutan, pimpinan dari gengkil ini akhirnya seketika langsung berteriak. Woi, bodoh, apa yang kalian takuti? Jumlah dari anak-anak kelas 1 mereka saat ini sudah berkurang banyak. Jadi berhentilah bermain-main dan cepat habisi mereka semua.
Karena faktanya, kedatangan dari 3 orang tambahan saja sama sekali tidak cukup untuk bisa merubah keadaan ini. Lagi pula, jika kalian memutuskan untuk kabur, maka aku sendirilah yang nantinya akan menghabisi kalian semua. Oleh karena itu, cepat lakukan beritaku sekarang juga dan jangan takut kepada mereka bertiga. Mendengar teriakan dari ketuanya itu, para anggota dari geng Kill tentu saja seketika langsung menurut. Karena pada dasarnya, mereka sama sekali tidak memiliki pilihan selain untuk bisa bertarung. Di momen inilah, beberapa orang anggota dari geng Kill akhirnya kembali mencoba untuk bisa menyerang. Dengan cara mengayunkan pipa besi mereka lagi, tepat menuju ke arah tubuh dari Nirei dan juga menuju ke arah tubuh dari Kaji. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Enamoto dan juga Kusumi tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan tersebut, mereka pun seketika langsung bergerak dengan cara menghindari serangan dari para anggota geng Kill. Lalu ketika mereka sudah berhasil menghindar, maka tanpa pikir panjang, Kasumi dan juga Enamoto akhirnya langsung melancarkan satu buah serangan balik mereka. Dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya dan juga dengan menggunakan tendangan dari kaki kirinya. Akibatnya, semua anggota dari geng Kill yang saat itu nekat mencoba untuk bisa menyerang mereka, sekarang justru malah berhasil dikalahkan dan juga berhasil dibuat terpental hanya dengan 1 kali hempasan saja. Nah, setelah berhasil mengalahkan beberapa orang anggota dari geng Kill, dan juga setelah berhasil membukakan jalan bagi Ren Kaji, maka pada halaman yang berikutnya, kini giliran Kaji yang mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya itu. Enamoto, Kusumi, aku serahkan lantai pertama ini kepada kalian berdua. Karena saat ini, aku akan langsung naik ke lantai 2 demi bisa menghadapi orang itu. Mengingat, aku pun sudah tidak sabar untuk bisa menghantam wajah dari orang itu dengan menggunakan tinju tangan kananku. Nah, mulai dari sanalah pertarungan di antara kedua geng ini akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Di mana tepat ketika saat itu Kaji sudah bergerak, maka Kusumi pun dengan cepat langsung menggotong tubuh dari Nirei. Di saat Enamoto sedang mencoba untuk membuat para lawannya menjadi sibuk. Kemudian, Kusumi pun segera membawa tubuh dari Nirei keluar dari bangunan ini. Serta dia pun juga meminta Nirei untuk tidak masuk ke dalam gedung lagi demi membantu mereka. Karena pada dasarnya, Nirei jauh lebih aman jika dirinya saat ini berada di luar. Jadi, kelima orang temannya yang lain bisa fokus untuk bertarung dengan serius tanpa perlu khawatir dengan keadaan dari Nirei lagi. Walaupun pada awalnya Nirei sempat memaksa untuk bisa masuk lagi, namun setelah mendengar ucapan dan juga penjelasan dari Kusumi barusan, maka Nirei pun kini akhirnya mau menurut. Sementara itu, respon yang sangat berbeda kini pun bisa kita lihat sama-sama dari sudut pandang Enamoto. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Enamoto yang terlihat sedang bertarung, kini mulai berteriak menuju ke arah teman-temannya. Woi, kalian berlima, serahkan urusan ini kepada kami saja. Karena kami berdualah yang akan melawan para anggota dari geng Kill dan juga melindungi teman-teman kita. Jadi kalian berlima, fokuslah untuk bisa mengalahkan lawan kalian masing-masing yang saat ini ada di hadapan kalian. Setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah mendengar semua potongan dialog singkat di atas, maka pada halaman yang berikutnya, kita pun kembali diperlihatkan mengenai sebuah jalannya pertarungan menarik antara Kaji, Sakura, dan juga pimpinan dari geng Kill. Mengingat di dalam kesempatan ini, Kaji yang sudah dibukakan jalannya, akhirnya langsung berlari dengan cepat menuju ke arah tangga. Nah, setelah Kaji sudah berhasil mengalahkan mereka semua, maka pada halaman ini, Kaji pun akhirnya bisa sampai di tangga. Namun karena dirinya penasaran, kenapa ada tubuh dari Anzai yang tergeletak di sana, maka Kaji pun seketika langsung bertanya kepada dirinya. Kenapa dia ada di sini? Serta apa yang kau lakukan kepada Anzai? Mendengar pertanyaan itu dari Kaji, dia pun segera menjawabnya. Haha, untuk apa kau peduli dengan orang lemah seperti itu? Karena faktanya, hanya dengan 1 kali tendangan saja, bocah bodoh itu ternyata bisa dikalahkan dan juga bisa dibuat pingsan. Mendengar perkataan itu dari dirinya, Kaji pun tanpa banyak basa-basi, kini justru malah berjalan tepat menuju ke arah Anzai. Lalu, dia pun langsung menggendong tubuh dari Anzai, dengan sebuah tujuan untuk bisa memindahkan tubuhnya menuju ke tempat yang lebih aman. Kemudian, setelah Anzai sudah berhasil dipindahkan, barulah Kaji kembali melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke arah tangga tersebut. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sakura yang saat itu sedang bertarung, akhirnya seketika langsung berteriak menuju ke arah Kaji, sambil terus mencoba untuk bisa menghindari serangan dari Konggo. Woi, tunggu dulu, orang itu adalah milikku. Jadi jangan pernah ikut campur di dalam pertarunganku kali ini. Di momen tersebutlah, Kaji pun segera membalikkan badannya. Lalu, dia pun langsung berjalan dengan cepat menuju ke arah Sakura dan juga Konggo.
Nah, merasakan kehadiran dari Kaji tersebut, Sakura dan juga Konggo akhirnya seketika langsung berhenti. Hingga secara bersamaan, mereka pun langsung menoleh menuju ke arah Kaji. Walaupun pada dasarnya Konggo nampak kebingungan, namun karena Kaji adalah musuh mereka, maka tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Kaji ketika dirinya saat ini sedang lengah. Tapi ketika Konggo baru saja mengayunkan pipa besinya itu, maka tiba-tiba saja Konggo pun mampu merasakan sebuah hawa membunuh yang luar biasa menyeramkan keluar dari tubuh Kaji. Sehingga Konggo pun langsung membatalkan serangannya itu dan dia pun seketika langsung menjadi mundur. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Kaji. Di mana pada halaman ini, Kaji nampak sama sekali tidak peduli kepada Konggo. Mengingat pada momen itu, Kaji pun dengan penuh emosi akhirnya langsung menghantam dengan keras kepala dari Sakura Haruka menggunakan pukulan dari tangan kanannya. Sehingga wajah dari Sakura kini berhasil dibuat menjadi semakin babak belur. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Kaji pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. "Woi, bodoh, buka matamu. Apakah sekarang kau ini tidak bisa melihat sekelilingmu? Dengar, dirimu terlalu berambisi dengan orang yang ada di atas itu. Tapi faktanya, kau sendiri tidak bisa mengurus orang lemah seperti dirinya. Ditambah, kau juga tidak bisa membantu teman-temanmu yang selama ini selalu menemanimu. Ingat, sebelum kau bisa mencapai semua tujuanmu itu, maka ada beberapa hal yang harus lebih dulu bisa kau lakukan. Yaitu, kau ini harus bisa menyelamatkan semua teman-teman sekelasmu. Karena jika tidak, maka dirimu sama sekali tidak cocok untuk bisa menjadi ketua kelas." Mendengar semua ucapan itu dari Kaji, Sakura pun seketika langsung teringat dengan perkataan dari Umemiya ketika dirinya bertemu di atas atap. Bahwa tugas dari mereka adalah untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Oleh karena itu, maka Sakura yang saat ini sudah tenang, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kaji. "Kau benar, tapi meskipun begitu, aku tetap saja tidak bisa tinggal diam. Ketika aku tahu bahwa mereka telah mengajar teman dari Anzai dan juga berbuat kotor seperti ini." Di momen tersebutlah, Kaji pun dengan cepat langsung memotong ucapan dari Sakura dengan berkata seperti ini kepadanya. "Tenang saja, aku juga sama sepertimu. Karena pada dasarnya, aku tidak bisa memaafkan kelakuan dari dirinya. Berdasarkan hal itu, aku pun akan memberikan ekstra tinjuku, atau aku akan mewakilkan pukulanku kepadanya nanti hanya untuk dirimu. Jadi untuk sekarang, yang harus kau lakukan adalah untuk bisa fokus dengan apa yang ada di hadapanmu saat ini. Yaitu untuk mengalahkan lawanmu lebih dulu." Menyaksikan respon tersebut dari Kaji, Sakura pun seketika langsung membalasnya lagi. "Baiklah, kalau begitu, kau harus bisa mengajar orang itu tepat pada posisi wajahnya. Dan minimal, kau harus bisa menghantam orang itu sebanyak 10 kali berturut-turut." Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru saat ini malah terlihat dari sudut pandang Konggo. Mengingat pada kesempatan ini, Konggo pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. "Haha, baguslah, sekarang aku bisa tenang. Karena kebetulan aku tidak akan melawan monster seperti Kaji. Oleh karena itu, maka ayo cepat kita lanjutkan jalannya pertarungan kita ini." Di momen inilah, Sakura yang saat itu sudah sadar, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun dengan cepat langsung menghantam wajahnya sendiri dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya, hingga membuat hidungnya sendiri menjadi berdarah. Lalu di saat yang bersamaan, Sakura pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. "Baiklah, ayo kita selesaikan ini. Karena pada dasarnya, aku tidak memiliki waktu lagi untuk bisa bermain-main melawanmu." Nah, mulai dari sanalah, jalannya pertarungan di antara Sakura dan juga Konggo akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Singkat cerita, tepat ketika Kaji sudah sampai di lantai 2, maka pimpinan dari geng Kill tersebut akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Kaji. "Hah? Jadi begini ya? Ternyata dirimulah orang yang akan menjadi lawanku. Ngomong-ngomong, aku merasa terhormat. Karena saat ini aku pun memiliki kesempatan untuk bisa bertarung melawanmu yang merupakan orang terkenal dari sekolah Furin. Tapi entah kenapa, aku pun saat ini merasa bahwa kita berdua sangatlah mirip sekali. Mengingat di dalam kesempatan ini, kau sendiri ternyata sama seperti diriku. Karena saat di bawah tadi, aku sempat melihatmu ketika dirimu mengajar anggotamu sendiri. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat setuju sekali kepadamu. Bahwa satu-satunya cara yang bisa kita gunakan demi dapat mengatur orang lain adalah dengan cara memberikan ketakutan atau dengan memberikan teror. Itulah yang selama ini aku lakukan di dalam geng Kill. Hingga pada akhirnya mereka pun mau menurut kepadaku, serta mereka pun tidak berani melawanku. Karena jika mereka sampai melakukan itu, maka tanpa sedikit pun keraguan, aku pun akan memberikan hukuman kepada mereka semua. Lagi pula,
jika dibandingkan dengan menjadi anggota dari geng Bofurin, kau ini sama sekali tidak cocok berada di pihak mereka. Mengingat yang selama ini mereka lakukan hanyalah terus bermain-main untuk bisa menjadi pahlawan. Padahal kenyataannya geng Bofurin tidak ada bedanya dengan kami. Oleh karena itu, maka aku pun memiliki sebuah penawaran kepadamu yang sebenarnya cukuplah menarik. Yaitu, jika kali ini aku bisa menang atau jika aku bisa mengalahkanmu, maka secara otomatis aku pun akan merekrutmu untuk bisa bergabung dan juga masuk ke dalam kelompok dari geng Kill. Mendengar semua ucapan dari pimpinan geng Kill itu, Kaji yang sebelumnya hanya diam saja akhirnya seketika langsung marah. Hingga di saat yang bersamaan, Kaji pun mulai berkata seperti ini kepada orang itu. Diamlah, sejak tadi aku terus-menerus membiarkanmu banyak bicara karena aku tidak suka dibuat kerepotan. Namun, karena dirimu saat ini sudah menghina geng Bofurin, maka tentu saja aku pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, akulah orang yang akan memberikan hukuman kepadamu dengan cara menghajarmu menggunakan kepalan dari tinjuku. Nah, mulai dari sanalah, Shin pun kini seketika langsung bergeser menuju kepada sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Sakura Haruka. Di mana pada halaman ini, Konggo pun tanpa menunggu lama, akhirnya seketika langsung berlari untuk dapat mendekati Sakura. Lalu dengan satu ayunan tongkat besinya, dia pun segera menghantam tubuh dari Sakura lagi, sampai membuat tubuh dari Sakura kembali terluka. Tapi meskipun begitu, Sakura pun sama sekali tidak terlihat kesakitan. Karena di saat yang bersamaan, dia pun akhirnya langsung bergerak dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Lalu dengan satu gerakan berputar, Sakura pun langsung menghantam tubuh dari Konggo dengan menggunakan teknik tendangan spinning kick-nya. Beruntungnya pada kesempatan ini, Konggo pun masih mampu menahan serangan dari Sakura barusan dengan menggunakan pipa besinya itu. Kemudian, Sakura pun segera berjalan menuju ke arah Konggo. Lalu ketika dirinya sudah mendekat, maka tanpa menunggu lama lagi, Sakura pun segera menghantam wajah dari Konggo dengan menggunakan pukulan tangan kanannya. Sehingga tubuh dari Konggo akhirnya seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh. Serta Konggo pun langsung menjadi pingsan dan dia pun kini akhirnya berhasil dikalahkan hanya dengan satu kali pukulan saja. Tidak hanya itu, karena tepat setelah Sakura sudah berhasil mengalahkan Konggo, maka pada halaman yang sama ini, Sakura pun seketika langsung berteriak menuju ke arah pasukan dari geng Kill yang kebetulan pada saat itu masih berdiri di dekatnya. Woi kalian semua, aku tidak memiliki banyak waktu lagi. Oleh karena itu, ayo sini maju satu-satu dan ayo cepat kita sudahi pertarungan kita ini. Wow, menarik banget ya. Nah, setelah melihat jalannya pertarungan dari Sakura, maka pada panel yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Sugairu. Di mana pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa di awal pertarungan itu, Suga pun justru malah dengan sengaja membiarkan dirinya bisa diajar habis-habisan oleh lawannya saat ini, yaitu Shiryu Kirishima. Melihat respon dari Sugairu tersebut, Kirishima pun seketika langsung menjadi emosi. Mengingat saat ini, dirinya pun merasa sangat diremehkan. Sampai pada halaman yang berikutnya, dia pun akhirnya segera memutuskan untuk dapat menyerang tubuh dari Suga lagi sambil berkata seperti ini kepadanya. Nah, di momen inilah, Suga pun seketika langsung melancarkan serangan baliknya. Di mana, tepat ketika pukulan dari Kirishima saat ini sudah mulai mendekat, maka di saat yang bersamaan, Suga pun langsung menangkapnya dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, setelah pergerakan dari Kirishima sudah berhasil dikunci, maka Suga pun langsung menghantam kepala dari Kirishima dengan sangat kencang sekali menggunakan satu tangannya yang lain. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama tersebut, Suga pun segera berteriak seperti ini menuju ke arah Kirishima. Dengar, karena aku adalah artis, maka gaya bertarungku adalah untuk bisa menghibur orang lain. Jadi, ayo cepat bangun lagi dan mari kita mulai ronde yang terakhir. Karena pada dasarnya, aku pun sama sekali belum selesai untuk dapat menghibur para penonton yang ada di layar kaca. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun segera menangkap tubuh dari Kirishima. Serta dengan satu kali gerakan, kita pun saat ini bisa melihat sama-sama bahwa Suga secara brutal langsung membanting tubuh dari Kirishima menuju ke arah sampingnya. Sampai tubuh dari mereka berdua langsung membentur tumpukan kayu yang kebetulan pada saat ini ada di dalam gedung itu. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kirishima pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel yang berikutnya, dia pun seketika langsung mencoba untuk bisa berdiri lagi. Di
Di sisi lain, Suga pun juga tidak mau kalah. Mengingat pada momen yang sama itu, Suga pun seketika langsung melompat dengan gerakan yang seperti ini. Lalu dengan kekuatan penuhnya, dia pun langsung menendang perut dari Kirishima menggunakan kedua kakinya sambil terbang. Akibatnya, tubuh dari Kirishima akhirnya seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali menuju ke arah yang berlawanan. Sampai membuat dirinya seketika langsung menjadi tumbang dan juga seketika langsung menjadi pingsan. Dengan begini, maka secara otomatis dia pun tidak bisa melanjutkan pertarungannya lagi. Karena pada dasarnya, Suga berhasil memberikan pelajaran kepada Kirishima dan juga berhasil mengalahkannya di dalam pertarungan 1 lawan 1. Wow, menarik banget ya. Singkat cerita, setelah pertarungan dari Sakura dan juga pertarungan dari Taiga sekarang sudah selesai, maka pada momen berikutnya, kini giliran dua orang karakter lainnya yang akhirnya seketika langsung mendapatkan panggung. Yang pertama adalah Sugusita ketika dirinya bertarung melawan Taishi Mogami. Di mana pada halaman yang pertamanya, Sugu pun kembali terlihat sudah babak belur. Karena faktanya, Sugu sama seperti Taiga. Mengingat mereka berdua sama-sama ingin untuk bisa mengetes kekuatannya itu tepat di dalam pertarungan ini. Dengan cara membiarkan para lawannya untuk dapat menghajar tubuhnya lebih dulu. Bedanya, jika Taiga melakukan hal itu karena dirinya memang suka memberikan hiburan kepada para penonton, maka Sugusita justru malah melakukan hal itu hanya dengan sebuah alasan yang sangat sederhana. Yaitu, dia ingin mengetes daya tahan tubuhnya sendiri. Serta Sugu pun juga ingin bisa tahu sejauh manakah dirinya saat ini sudah bisa berkembang. Melihat dan mendengar perkataan dari Sugusita tersebut, Taishi pun seketika langsung menjadi emosi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung memutuskan untuk dapat menyerang tubuh dari Sugusita lagi. Dengan cara mengayunkan senjatanya itu tepat menuju ke arah kepala dari Sugusita. Namun sepertinya, Taishi lah yang saat ini harus kembali dibuat kecewa. Karena pada kesempatan yang sama itu, Sugusita pun mampu menghindar dengan cepat menuju ke arah sampingnya lagi. Kemudian, ketika tubuh dari mereka sudah mulai mendekat, maka Sugu pun segera mencoba untuk dapat menangkap tubuh dari Taishi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Beruntungnya, Taishi pun masih mampu menghindari serangan pertama dari Sugusita tersebut. Lalu, dia pun langsung melompat mundur dengan gerakan saltonya untuk dapat kembali menjaga jarak dari Sugusita. Kemudian ketika dirinya sudah menjauh, maka di saat yang bersamaan, dia pun seketika langsung berlari maju lagi dengan menggunakan gerakan terbang seperti ini yang dibantu dengan gerakan dari tongkatnya itu. Nah, akibat serangan dadakan tersebut, perut dari Sugusita akhirnya berhasil dihantam dengan sangat keras. Sehingga dia pun kini nampak mulai terpental dan juga terlempar menuju ke arah belakang. Kemudian, ketika kaki dari Taishi sudah menyentuh perut dari Sugusita, maka dengan cepat, Sugu pun langsung menangkap kaki dari Taishi. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun segera membanting tubuh dari Taishi barusan menuju ke arah tanah dengan gerakannya seperti ini. Di momen inilah, Sugusita pun sekarang masih belum selesai untuk bisa mengajar Taishi. Mengingat ketika dirinya sekarang sudah berdiri tepat di hadapan dari Taishi Mogami, akhirnya Sugusita pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat bisa mengajar kepala dari Taishi dengan sangat kencang sekali. Sampai wajahnya pun seketika langsung menjadi berdarah, serta dia pun langsung pingsan saat itu juga. Tidak hanya itu, karena setelah berhasil mengalahkan Taishi, maka Suga pun sambil merapikan rambutnya lagi, kini mulai berkata dengan lantang kepadanya. Hah, dasar bodoh, mana ada orang yang mau menunggu di dalam sebuah perkelahian? Wow, menarik banget ya. Scene pun kini berpindah. Setelah pertarungan yang pertama itu sudah selesai, maka kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan lengkap dari ronde keempatnya, yaitu duel 1 lawan 1 yang dilakukan oleh Kiryu ketika dirinya bertarung melawan Renji Koga. Mengingat pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa serangan yang baru saja dilancarkan oleh Koga akhirnya mampu menjebol dinding itu hingga terlihat menjadi bolong. Melihat semua serangan pertamanya itu berhasil dihindari dengan sangat mudah oleh Kiryu, maka emosi dari Renji Koga tentu saja menjadi semakin terbakar. Hingga pada halaman yang sama itu, dia pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat menyerang tubuh dari Kiryu dengan menggunakan semua tenaganya yang tersisa. Dengan sebuah tujuan supaya bisa mengalahkan Kiryu sekaligus untuk dapat membuatnya terdiam. Nah, hal yang sama pun saat ini dilakukan juga oleh Kiryu.
Karena faktanya, Kiryu pun saat ini sudah tidak mau bermain-main lagi. Mengingat masih ada beberapa orang temannya yang saat ini memerlukan bantuan dari Kiryu. Oleh karena itu, tepat di saat Koga sudah mulai mendekat, maka tanpa pikir panjang, Kiryu pun langsung mengeluarkan teknik bela diri Tai-Chi-nya. Dengan cara menampar dengan keras dagu bagian bawah dari Koga menggunakan pukulan dari telapak tangan kanannya. Sehingga tubuh dari Koga akhirnya seketika langsung menjadi bergetar. Serta dia pun seketika langsung menjadi tumbang dan dia pun sama sekali tidak bisa bangkit lagi. Di momen inilah, Koga yang terlihat kebingungan akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Kiryu. Yaitu, kenapa dirinya bisa dikalahkan oleh orang selama Kiryu. Padahal di dalam urusan kekuatan, Koga jauh lebih hebat daripada dirinya. Mendengar pertanyaan itu dari Koga, Kiryu pun akhirnya langsung menjelaskan. Dengar, walaupun kekuatan diperlukan, tapi nyatanya kekuatan fisik saja bukanlah segalanya. Buktinya, meskipun saat ini dirimu jauh lebih kuat, namun aku tetap saja bisa mengalahkanmu dengan menggunakan teknik bela diriku. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka tanpa menunggu lama, Kiryu pun langsung menghantam leher bagian belakang dari Koga. Hingga pada akhirnya, dia pun seketika langsung menjadi tertidur di tanah. Scene pun kini berpindah. Di mana pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya sebelum Sakura mulai berlari untuk bisa pergi menuju ke tempat temannya yang lain, maka di momen yang sama itu, dia pun seketika langsung dikejutkan dengan kemunculan dari salah satu kapten gengkil yang tiba-tiba saja malah terpental dengan sangat jauh hingga mendarat tepat di depannya. Dia adalah Hatsuki Tone, kapten sekaligus anggota eksekutif dari gengkil yang ditugaskan untuk bisa menghentikan Suo sekaligus untuk bisa mengalahkannya. Melihat semua hal ini di depan matanya, Sakura pun langsung bertanya kepada dirinya sendiri. Mengingat dia pun sama sekali tidak mengira bahwa orang ini bisa dibuat terpental dengan sangat jauh sekali. Padahal seharusnya Tone adalah kapten terkuat yang saat ini dimiliki oleh gengkil. Namun kenyataannya, dia pun saat ini justru malah sudah terlihat babak belur. Sementara itu di sisi lain, Suo yang saat ini sudah sangat emosi, akhirnya seketika langsung berjalan dengan tatapan mata yang kosong dan juga ekspresi yang sangat menyeramkan. Kemudian, dia pun langsung mendekati Hatsuki Tone dengan niat untuk kembali mengajarnya. Walaupun pada dasarnya, Tone sekarang sudah berhasil dikalahkan. Di momen inilah, Tone yang masih mampu berdiri, akhirnya langsung berteriak dengan keras menuju ke arah Suo Hayato. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak bercanda kan? Karena tidak mungkin ada anggota dari geng Furin yang memiliki kekuatan besar sepertimu. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, Tone pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku sudah kalah, jadi sebaiknya dirimu berhenti untuk bisa menghajarku. Mendengar perkataan itu dari Tone, Suo pun sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan dengan tatapan mata yang sangat dingin, dia pun justru malah berniat untuk dapat menghajar Tone lagi tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa berhenti. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Tone pun tentu saja tidak terima. Hingga pada halaman yang berikutnya, dia pun akhirnya seketika langsung bergerak dengan menggunakan sisa tenaganya yang terakhir. Dengan cara melayangkan pukulan tinju dari tangan kanannya itu tepat menuju ke arah kepala dari Suo sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi, sialan, jangan menatapku seperti itu. Karena jika kau lakukan itu lagi, maka aku pun tidak akan ragu untuk bisa membuat matamu kembali menjadi buta. Sayangnya, di dalam satu kesempatan yang terakhir ini, Tone lah yang justru malah harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Suo pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menendang kepala dari Hatsuki Tone lagi, dengan menggunakan tendangan kaki kirinya. Sehingga tubuh dari Tone akhirnya seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali menuju ke arah yang berlawanan. Tapi sepertinya, Suo pun saat ini masih belum puas. Karena pada momen yang sama itu, dia pun kembali berjalan lagi untuk dapat mendekati tubuh dari Hatsuki Tone. Lalu, Suo pun segera mengangkat tubuh dari Tone lagi, serta dia pun langsung berniat untuk dapat mengajar tubuh dari Tone lagi dengan menggunakan kekuatan dari pukulannya sampai dirinya saat ini bisa merasa puas. Intinya, Suo sudah terlarut di dalam mode Dark Impulsivity, di mana jiwa dari Suo seketika langsung berubah menjadi sangat kejam. Sehingga dia pun jadi tanpa ragu berani menyakiti orang lain, walaupun pada saat ini musuhnya sudah berhasil dikalahkan dan juga sudah berhasil dibuat tidak berdaya. Beruntungnya di tengah kekacauan ini, Sakura pun mampu bergerak dengan cepat untuk bisa segera mengambil keputusan. Lalu, dia pun langsung menangkap tangan dari Suo supaya dirinya bisa menghentikan Suo sambil berkata seperti ini kepadanya.
Hentikan, semuanya sudah cukup. Karena orang itu saat ini sudah pingsan dan juga tidak mampu bangkit kembali. Mendengar ucapan dari Sakura Haruka itu, Suo pun malah menjadi semakin emosi. Sampai di saat yang bersamaan, dia pun langsung merespon ucapan dari Sakura Haruka barusan. Apa yang kau inginkan? Jangan ikut campur di dalam pertarunganku. Lagi pula, kau ini sangat aneh sekali. Kenapa dirimu tidak terlihat marah kepada orang-orang dari geng Kill ini? Padahal sudah jelas mereka telah menyakiti teman-teman kita. Jadi minggirlah, atau hal ini akan menjadi panjang. Di momen inilah, Sakura pun dengan tenang akhirnya seketika langsung menjelaskan. Dengar, aku sama sepertimu. Karena pada dasarnya, aku juga tidak terima dengan kelakuan kotor mereka yang telah membuat teman-teman kita menjadi terluka. Tapi meskipun begitu, marah kepada mereka semua sama sekali tidak ada gunanya. Jadi sebagai gantinya, aku pun lebih baik marah kepada diriku sendiri. Mengingat dengan cara seperti itu, maka aku pun jadi tidak bisa dibutakan dengan keadaan, serta aku pun sekarang bisa menjadi fokus di dalam pertarungan kita ini. Berdasarkan hal itu, maka kau pun juga harus melakukan hal yang sama dan hentikan perbuatanmu itu sebelum dirimu nantinya malah menyesal. Selain itu, cobalah lihat di sekeliling kita. Di mana pada medan tempur ini banyak sekali teman-teman kita yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Mendengar ucapan dari Sakura itu, Suo pun awalnya sempat tidak terima. Namun setelah dirinya merenung, barulah Suo akhirnya mau mengalah. Sampai pada halaman yang berikutnya, dia pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura lagi. Hah, ternyata dirimu banyak sekali aturannya. Tapi baiklah, untuk sekarang aku akan menuruti perkataanmu. Mengingat sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk dapat memberikan hukuman kepada mereka semua. Jadi, ayo kita lanjutkan lagi pertarungan kita dengan niat untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Di momen tersebutlah, Suo pun kini mulai berkata di dalam hatinya. Hah, ternyata masih ada orang menyeramkan yang terdapat pada kelas 1 ini. Karena sejujurnya, jika aku tadi nekat untuk bisa melawanmu, maka belum tentu aku bisa menang. Atau dengan kata lain, aku benar-benar bukanlah tandingan melawanmu. Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru saat ini malah kembali terlihat dari sudut pandang Red Kaji. Karena pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa Kaji masih saja nampak kesulitan untuk bisa bertarung melawan pimpinan dari geng Kill itu. Di satu sisi, Kaji terus berusaha untuk bisa menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Shingo kepadanya. Baik itu dengan menggunakan senjatanya sendiri, ataupun dengan bantuan dari benda lain yang saat itu kebetulan ada di dekatnya. Sedangkan di sisi lain, Kaji masih saja mencoba untuk bisa mempelajari semua gerakan dari lawannya itu yang ternyata sangatlah random sekali. Sambil sesekali mencoba untuk dapat melancarkan satu buah serangan baliknya, walaupun pada akhirnya hal itu pun sama sekali tidak berguna. Sayangnya, pertarungan dari mereka berdua berbeda dengan pertarungan yang ada di dalam versi mangganya. Karena seharusnya pertarungan dari Kaji melawan Shingo Natori jauh lebih lama daripada ini. Tapi intinya, setelah keadaan Kaji sudah mulai terpojok, maka Kaji pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat bisa bertarung dengan serius. Lalu ketika Kaji sudah mulai bertarung dengan serius, maka keadaannya pun kini mulai menjadi berbalik. Mengingat di dalam praktiknya, Kaji pun berhasil memukul mundur Shingo Natori dengan menggunakan teknik akrobatiknya. Sampai pada akhirnya, tubuh dari Shingo Natori otomatis langsung menjadi terpental. Dan juga, tongkat besinya itu sekarang bisa dibuat menjadi penyok dan juga dibuat menjadi hancur. Nah, mulai dari sanalah, Kaji dan juga Natori akhirnya sama-sama memutuskan bahwa mulai dari detik ini, mereka berdua sama sekali tidak akan mencoba untuk bisa menghindar lagi. Karena pada dasarnya, inilah momen penentuan di dalam pertarungan 1 lawan 1 mereka. Sampai pada halaman yang berikutnya, Shingo pun tanpa pikir panjang, kini langsung membuang tongkat besinya itu. Kemudian, dia pun segera berlari dengan cepat untuk dapat menghampiri tubuh dari Kaji. Sambil melayangkan satu buah pukulan tinju supernya itu tepat menuju ke arah wajah dari Kaji. Hal yang sama pun saat ini dilakukan juga oleh Kaji. Di mana pada kesempatan itu, atau tepatnya ketika Shingo saat ini sudah mulai mendekat, maka dengan satu ayunan pukulan, dia pun langsung menyambut serangan dari Shingo Natori barusan dengan cara menghantam kepala dari Shingo Natori lagi menggunakan kepala dari tinju tangan kanannya. Akibatnya, Shingo dan juga Kaji saat ini sama-sama menjadi terluka. Karena faktanya, pukulan dari mereka berdua sama-sama berhasil mengenai muka dari lawannya masing-masing. Tidak hanya itu,
Karena di dalam satu kesempatan yang sama tersebut, mereka berdua pun sama sekali tidak mau menyerah. Hingga tanpa pikir panjang, Shingo dan juga Kaji akhirnya langsung melayangkan pukulan yang keduanya lagi, tepat menuju ke arah kepalanya mereka. Nah, semua momen baku hantam ini terus berlangsung selama beberapa saat. Di mana, tepat ketika pada saat itu, Shingo pun mulai kembali mencoba untuk bisa menghantam Kaji lagi. Maka, Kaji pun langsung membalasnya dengan menggunakan cara yang sama. Walaupun pada awalnya, saat ini mereka berdua terlihat sama kuat. Namun, tepat setelah terkena pukulan yang keempat dari Kaji, Shingo pun tiba-tiba saja langsung menjadi tumbang. Mengingat pada halaman ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa tubuh dari Shingo akhirnya tidak kuat lagi untuk bisa menahan semua serangan dari Kaji barusan yang diarahkan menuju kepada tubuhnya. Hingga pada pukulan yang kelimanya, Shingo pun kini langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Di momen inilah, Kaji pun akhirnya seketika langsung mengejarnya. Serta dengan brutal, Kaji pun segera menghantam kepala dari Shingo lagi, sampai pada akhirnya Kaji pun seketika langsung berhenti, tepat pada pukulan yang ke-9. Karena kenyataannya, Shingo pun sudah lebih dulu pingsan. Sebelum Kaji bisa menepati janjinya kepada Sakura untuk dapat menghantam wajah dari Shingo sebanyak 10 kali berturut-turut. Bahkan, Kaji yang nampak sangat kecewa kepada Shingo, akhirnya kini mulai berkata seperti ini kepadanya. Sialan, harusnya tubuhmu masih bisa bertahan lebih lama lagi. Karena dengan begini, maka aku pun jadi tidak bisa untuk mengajarmu lagi sampai puas. Wow, menarik banget ya. Nah, melihat hasil pertarungan tersebut yang baru saja selesai dilakukan oleh Kaji, maka tanpa menunggu lama, Enamoto dan juga Kusumi akhirnya seketika langsung datang untuk dapat menghampiri Kaji. Kemudian, mereka berdua pun langsung mengangkat tangan dari Kaji, sambil mencoba untuk bisa berteriak menuju ke arah teman-temannya. Baguslah, akhirnya pertarungan kita saat ini sudah selesai. Mengingat, geng Kill saat ini sudah berhasil dikalahkan, serta fraksi Tamonlah yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Mendengar teriakan dari Enamoto itu, semua murid kelas 1 dari fraksi Tamon yang ada di bawah tentu saja seketika langsung menyambutnya. Sampai pada momen ini, semua orang yang ada di dalam gedung bangunan tua itu akhirnya langsung meneriaki nama dari sekolah mereka berkali-kali untuk dapat bisa merayakan kemenangan ini. Singkat cerita, Nagato yang saat ini sudah berhasil bangun juga akhirnya langsung datang untuk bisa menghampiri Anzai. Lalu, dia pun segera meminta maaf kepada Anzai. Karena gara-gara dirinya, semua siswa dari Furin sekarang justru malah terlibat di dalam masalahnya. Hal itulah yang membuat Nagato menjadi sangat menyesal sampai dia pun akhirnya langsung menjadi menangis. Nah, melihat dan juga mendengar semua hal itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung memotongnya dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Woi, bodoh, kami melakukan ini semua bukan karena untukmu. Tapi kami datang ke sini karena kami memang ingin sekali untuk dapat menghajar semua anggota dari geng Kill. Mengingat perbuatan dari mereka semua sangatlah memuakkan sekali. Jadi jika kami tidak bergerak, maka cepat atau lambat, Bofurin pasti akan tetap bertarung melawan mereka. Lagi pula, aku pun juga sudah berjanji kepada seorang gadis yang bernama Suchiya, bahwa aku akan membantu Anzai dan juga aku pun akan menyelamatkanmu. Oleh karena itu, tidak perlu menangis lagi dan juga tidak perlu merasa bersalah. Karena pada dasarnya, ini adalah keputusan kami bersama. Mendengar ucapan tersebut dari Sakura Haruka, Nagato yang awalnya sempat merasa sangat frustasi, akhirnya kini seketika bisa tenang. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya langsung menceritakan semua tentang geng Kill kepada murid dari sekolah Furin. Mulai dari pertama kali dirinya direkrut, sampai dengan bagaimana cara dari geng Kill ini melakukan semua aksinya. Singkat cerita, tepat pada suatu hari, atau ketika pada saat itu Nagato sedang berjalan sendirian, maka tanpa disengaja, Nagato pun melihat sekelompok anak sekolah yang kebetulan sedang melakukan pembulian terhadap anak sekolah lainnya yang jauh lebih lemah daripada mereka. Dengan cara mengambil uang dari anak itu dan juga langsung mengajar tubuh dari orang itu secara bergantian. Melihat semua hal itu di depan matanya, Nagato pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun akhirnya langsung memutuskan untuk dapat menolongnya. Walaupun kenyataannya, Nagato sendiri adalah anak yang sangat lemah dan juga tidak pandai bertarung. Nah, akibat Nagato nekat untuk dapat menyelamatkan anak itu, maka secara otomatis, kini giliran Nagato lah yang justru malah ikut diajar habis-habisan oleh mereka semua.
Beruntungnya di tengah pertarungannya ini, Shingo yang kebetulan sedang lewat juga, akhirnya seketika langsung datang menolong mereka. Dengan cara menghajar semua anggota dari geng kecil itu menggunakan kekuatan dari pukulannya. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Shingo pun akhirnya bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah sekali. Melihat semua hal itu di depan matanya, Nagato pun tentu saja menjadi sangat kagum kepada Shingo. Karena ternyata masih ada orang sekuat Shingo yang masih mau datang untuk dapat menolong orang yang lemah ketika kekuatan mereka dibutuhkan. Hal itu tentu saja sangat berbanding terbalik dengan Nagato. Karena yang dimiliki oleh Nagato hanyalah modal keberaniannya saja. Jadi, setiap kali Nagato nekat untuk bisa menolong orang, maka sudah pasti Nagato lah yang justru malah akan menjadi terluka dan juga justru dibuat babak belur. Mendengar semua perkataan itu dari Nagato, Shingo pun seketika langsung meresponnya. Hei, kau ini orang yang cukup keren. Mengingat tidak semua orang berani menantang banyak orang sekaligus walaupun dia hanya sendirian. Ditambah, kau pun mau melakukan itu untuk dapat menolong orang lain. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat kagum kepadamu. Sampai Shingo pun seketika langsung menawarkan kepada Nagato bahwa jika Nagato ingin bisa menjadi lebih kuat, maka Nagato pun boleh bergabung ke dalam gengkelnya itu. Meskipun pada awalnya Nagato sempat ragu, tapi karena saat ini dirinya sudah melihat bahwa Shingo adalah orang yang sangat baik, maka Nagato pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa menjadi anggota tetap dan masuk ke dalam gengkel juga. Tapi sayangnya, tepat setelah Nagato bergabung ke dalam gengkel ini, maka sebuah hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi di dalam geng tersebut. Mengingat di hari pertamanya bergabung, Nagato pun kini malah melihat sebuah kekejaman yang saat itu sedang dilakukan oleh para anggota dari geng tersebut. Sederhananya, ketika ada salah satu anggotanya yang kebetulan saat itu sudah tidak betah dan juga memutuskan untuk bisa keluar dari gengkel, maka anggota eksekutif mereka, yaitu Renji Koga, tiba-tiba saja langsung menghantam tubuh dari anggotanya itu hingga pada akhirnya dia pun tidak bisa bangkit lagi. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama ini, Shingo pun mulai menghantam kepala dari Nagato juga dengan sangat keras sekali. Sampai membuat tubuh dari Nagato langsung terjatuh ke tanah. Lalu di saat yang bersamaan, Shingo pun mulai berkata seperti ini kepada Nagato. Dengar, seperti yang sudah kuduga bahwa kau ini sangatlah bodoh sekali. Karena kenyataannya, sangatlah mudah sekali untuk bisa menipu orang yang lemah dan juga untuk bisa menipu para anak sekolah yang memiliki rasa keadilan sangat tinggi. Mengingat orang seperti kalianlah mangsa yang sangat cocok untuk para anggota dari gengkel. Karena ketika kalian sudah masuk ke dalam tempat ini, maka para pecundang seperti kalian tidak akan pernah bisa keluar lagi, tidak peduli apapun yang kalian lakukan. Nah, mulai dari sanalah Nagato pun pada akhirnya jadi terjebak di dalam gengkel tanpa bisa untuk keluar sama sekali. Di mana hampir setiap hari Nagato selalu dibully oleh mereka, serta Nagato pun selalu diberi perintah untuk dapat berbuat kriminal dengan cara mencuri uang dari para penduduk kota Furin. Mengingat Nagato pun harus bisa memberikan setoran kepada mereka sebanyak 300.000 yen di dalam waktu 3 hari ke depan. Beruntungnya, Nagato pun bisa bertemu dengan Anzai. Hingga pada akhirnya, Anzai bersama dengan semua anggota fraksi Tamon kelas 1 akhirnya langsung memutuskan untuk dapat menyerang markas dari gengkel serta menyelamatkan teman dari Anzai. Setelah mendengar semua cerita dari Nagato barusan, maka Anzai pun seketika langsung meresponnya. Nagato, kau tidak perlu menjadi seperti aku dan juga kau pun tidak perlu menjadi kuat. Karena pada dasarnya, kau ini adalah anak yang sangat baik dan juga memiliki hati yang besar. Jadi berdasarkan hal itu, maka ayo cepat kita pulang. Dan ayo kita berkumpul bersama-sama lagi. Menyaksikan respon tersebut dari Anzai, Nagato pun seketika langsung menangis haru. Serta tanpa menunggu lama, semua anggota dari fraksi Tamon kini akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa pulang dari markas gengkel ini. Nah, menarik ya. Tepat di tengah perjalanan ini, Nirei yang sepanjang pertarungan itu justru malah tertidur di luar bangunan markas dari gengkel. Setelah dirinya dipindahkan oleh Kusumi ke tempat aman, akhirnya dia pun kini seketika langsung terbangun tepat di gendongan dari Taiga. Lalu setelah dirinya sudah sadar, maka Nirei pun langsung bertanya seperti ini kepada teman-temannya. Hah? Ada di mana kita? Mendengar pertanyaan itu dari Nirei, Kiryu yang saat itu ada di sebelahnya, kini seketika langsung menjawab.
Haha, pertarungan kita sudah selesai. Dan sekarang kita sedang ada di dalam perjalanan pulang untuk dapat berkumpul di kafe milik Kotoha. Lagi pula untuk sekarang kau ini tidak perlu khawatir lagi. Karena semua tujuan kita untuk bisa bertarung melawan Genkill berhasil dicapai dengan sempurna. Tidak hanya itu, mengingat pada halaman yang berikutnya, Suo pun dengan tenang akhirnya langsung berjalan untuk bisa menghampiri Nirei. Lalu, dia pun segera menyentil kepala dari Nirei sambil berkata seperti ini kepadanya. Nirei, mulai dari sekarang, kau ini tidak boleh ceroboh lagi. Karena di antara kita semua, justru malah kau sendirilah yang mengalami luka paling parah akibat diajar pada bagian kepala tepat ketika dirimu tidak siap untuk bertarung. Mendengar perkataan itu dari teman-temannya, Nirei pun akhirnya seketika langsung meminta maaf. Serta dia pun langsung turun dari gendongan Taiga. Lalu Nirei pun segera berbicara seperti ini kepada Sakura. Terima kasih Sakura, karena kau ini sangatlah luar biasa hebat. Padahal dirimu baru saja dipilih untuk bisa menjadi ketua kelas. Tapi faktanya, Sakura bisa memimpin kita semua di dalam pertarungan melawan Genkill. Selain itu, semua masalah kita dengan mereka sekarang juga sudah bisa diselesaikan. Yang artinya, Genkill tidak akan berani mencari gara-gara lagi dengan kita untuk sementara waktu. Mendengar ucapan dari Nirei barusan, Sakura pun seketika langsung memotongnya. Hah? Terima kasih untuk apa? Aku sama sekali tidak pantas untuk bisa mendapatkan ucapan terima kasih dari kalian. Karena faktanya, aku sudah salah perhitungan. Mengingat pada awalnya, aku sempat sombong kepada kalian semua. Bahwa aku bisa mengalahkan mereka semua hanya dengan seorang diri. Tapi kenyataannya, aku sendiri pun justru malah dibuat menjadi kesulitan ketika harus bertarung melawan satu orang saja dari mereka. Bahkan, andaikan anak-anak kelas 2 tidak datang untuk bisa membantu kita, maka sudah pasti kitalah yang nantinya akan kalah. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas semuanya adalah salahku. Dengan begitu, aku minta maaf kepada kalian karena tidak bisa menjadi ketua kelas yang baik. Mendengar ucapan dari Sakura tersebut, Anzai pun dengan cepat langsung meresponnya. Woi, bodoh, berhentilah berbicara seperti itu. Karena sebenarnya, jika tanpa adanya dirimu, maka belum tentu kami semua akan memutuskan untuk bisa bergerak. Lagi pula, ini adalah kesalahan dari kami sendiri. Mengingat pada dasarnya, kami semua memang terlalu lemah. Berdasarkan hal itu, maka berhentilah untuk bisa menyalahkan dirimu sendiri. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari dirimu seorang saja. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang, mari kita menjadi kuat bersama-sama. Supaya hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi kepada kita. Melihat semua hal itu di depan matanya, Enamoto dan juga Kusubi tentu saja seketika langsung tersenyum. Karena berkat pertarungan mereka melawan Genkill, maka semua murid kelas 1 dari fraksi Tamon akhirnya bisa memiliki pengalaman untuk bertarung secara langsung melawan geng yang kuat. Jadi sudah jelas hal itu sangatlah bagus untuk perkembangan mereka. Sementara itu, Kaji yang masih terlihat kebingungan akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada mereka berdua. Oi, lupakan hal itu sejenak. Karena untuk sekarang ada sebuah hal yang jauh lebih penting daripada kemenangan kita hari ini. Yaitu bagaimana pendapat kalian berdua mengenai kekuatan dari Genkill. Mendengar pertanyaan itu dari Kaji, Enamoto dan juga Kusubi akhirnya langsung menjelaskan. Sejujurnya, kami sama sekali tidak tahu. Karena faktanya, mereka adalah sebuah geng yang baru saja dibentuk. Jadi, kita tidak memiliki informasi apapun mengenai mereka semua. Selain jumlah anggota dari geng mereka yang ternyata sangatlah banyak sekali. Di momen inilah, Kaji pun segera meresponnya lagi. Dengar, ada sesuatu yang janggal dari Genkill ini. Karena aku yakin orang seperti Shingonatori bukanlah pimpinan yang asli dari Genkill. Mengingat dia adalah orang yang bodoh, serta dia pun tidak memiliki kapasitas atau memiliki kekuatan untuk bisa mengumpulkan anggota sebanyak itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi berdasarkan hal itu, maka mulai dari sekarang kita pun harus berhati-hati dengan mereka dan juga orang di balik geng itu. Singkat cerita, setelah kelompok dari fraksi Tamon kelas 1 dan juga kelas 2-nya sekarang sudah bisa pulang menuju ke tempat dari Kotoha, maka mereka pun langsung bertanya kepada Tomohiragi tentang di manakah sekarang Umemiya sedang berada. Mengingat pada dasarnya, Kaji, Sakura, dan juga Anzai ingin melaporkan kejadian hari ini kepada Umemiya supaya Umemiya bisa tahu tentang kemana saja mereka sejak tadi pagi. Berdasarkan hal tersebut, maka Hiragi pun langsung mengantarkan mereka menuju ke tempat dari Umemiya, yaitu menuju ke sebuah kedai tua yang terletak tepat di ujung jalanan utama. Nah, sesampainya di sana, Ume pun langsung menyambut kedatangan dari teman-temannya. Serta Ume pun langsung mengajak mereka semua untuk bisa masuk.
Lalu ketika mereka sudah duduk, maka Anzai pun langsung berkata seperti ini kepada Umemiya. Intinya, Anzai bercerita dari awal sampai dengan selesai tanpa ada satupun yang terlewat. Mendengar semua cerita itu dari Anzai, Ume pun sekarang langsung tersenyum sambil membalas ucapannya. Wakatta. Otsukare-san. Baiklah, kerja bagus. Aku sudah mengerti tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi, untuk sekarang mari kita makan-makan saja untuk dapat merayakan kemenangan kalian. Awalnya, Anzai dan juga teman-temannya saat ini nampak sangat terkejut. Karena ternyata Ume pun tidak marah kepada mereka. Padahal mereka sudah pergi untuk dapat bisa menyerang markas dari geng lawan tanpa meminta izin kepada anak-anak kelas 3. Namun, di saat Anzai baru bertanya lagi kepada Ume untuk bisa memastikan, maka Umemiya pun sambil makan sekarang langsung berkata dengan sangat serius. Dengar, Nagato itu adalah temanmu. Jadi sudah jelas Furin pasti akan tetap datang untuk dapat bisa membantumu walaupun aku mencoba untuk bisa melarangnya. Karena pada dasarnya tugas dari semua murid di sekolah Furin adalah untuk dapat bisa melindungi satu sama lain. Tidak peduli itu adalah kakak kelas, adik kelas, atau teman-teman kita yang bukan merupakan anggota dari Furin. Dengan begitu, maka jika ada salah satu dari kita yang terkena masalah, sudah jelas kita pun pasti akan langsung menolongnya, tidak peduli seberat apa ujian yang ada di depan mata kita. Lalu, setelah berkata seperti itu kepada Anzai, maka Umemiya pun langsung menyodorkan satu piring makanan kecil tepat menuju ke arah Nagato sambil memintanya untuk dapat segera memakannya. Nagato, kue. Mendengar permintaan itu dari Umemiya, Nagato pun kini seketika langsung melakukannya. Lalu entah kenapa, Nagato pun saat ini langsung menjadi menangis sambil berkata seperti ini kepada mereka. Aku sudah lama sekali tidak bisa merasakan makanan dengan rasa seenak ini. Atau aku sudah lupa bagaimana rasanya menikmati makanan. Di momen itulah, Umemiya pun kini seketika langsung menjelaskan kepadanya. Makanan itu terasa enak karena sekarang kau makan dengan dikelilingi oleh teman-temanmu. Jadi, jangan pernah lupakan perasaan ini. Mengingat, jika dirimu mau berbagi perasaan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, sudah jelas beban yang ada di dalam dirimu akan bisa menjadi berkurang. Serta, semua makanan yang kau makan otomatis berubah menjadi enak. Oleh karena itu, berhentilah untuk dapat berpikir berlebihan. Karena keterlibatan dari sekolah Furin di dalam pertarungan pada hari ini bukanlah kesalahanmu. Tapi, itu adalah inisiatif dari kami karena dirimu adalah teman kami juga. Mendengar ucapan panjang lebar dari Umemiya tersebut, Nagato pun sekarang langsung mengerti. Hingga pada akhirnya, dia pun saat ini langsung menjadi menangis lagi. Hai. Sementara itu, respon yang sangat berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sakura. Mengingat pada momen ini, Sakura pun sebenarnya tidak setuju dengan ucapan dari Umemiya barusan. Karena menurut Sakura, misi dari mereka sebenarnya sudah gagal andaikan Kaji hari ini tidak datang. Serta gara-gara Sakura saat ini masih lemah, maka semua teman-temannya sekarang menjadi terluka parah. Bahkan di dalam kesempatan yang sama itu, Sakura yang nampak sangat kebingungan, kini dia pun langsung bertanya lagi kepada Umemiya. Yaitu, kenapa di saat pertarungan tadi, tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan, serta kenapa Sakura bisa merasakan ketakutan. Padahal selama ini, Sakura tidak pernah merasakan perasaan seperti itu ketika dirinya bertarung sendirian. Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Umi pun kini kembali menjelaskan kepadanya bahwa alasan Sakura tidak bisa bergerak adalah karena Sakura peduli kepada teman-temannya, tapi Sakura tidak bisa mengekspresikannya. Jadi gara-gara itu, pikiran dari Sakura menjadi penuh hingga dia pun tidak bisa memutuskan mana yang harus dia lakukan lebih dulu. Tapi meskipun begitu, hal tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Karena jika Sakura bisa merasakan kesal ketika melihat teman-temannya dihajar di depan mata, maka artinya Sakura peduli kepada mereka atau Sakura suka kepada mereka. Yang artinya, jika dirimu mau membuka hati untuk teman-temanmu dan juga mau menerima semua kekuranganmu itu, maka aku pun sangat yakin sekali bahwa di masa depan nanti Sakura pasti akan bisa menjadi semakin kuat. Menyaksikan respon tersebut dari Umemiya, Sakura pun sebenarnya masih nampak sangat kebingungan. Tapi karena dia sudah mendengar jawaban itu, maka untuk sementara Sakura pun sekarang bisa menjadi tenang. Sampai pada halaman itu, mereka pun kini kembali melanjutkan adegan dari makan-makannya. Sebelum pada akhirnya, mereka pun sekarang memutuskan untuk dapat pulang. Maji? Yatta!
Nah, di momen inilah, atau tepatnya sebelum Sakura pulang ke rumah, maka dia pun lebih dulu mengantarkan Nagato untuk bisa kembali menuju ke tempat dari Tsuchiya. Karena pada dasarnya, Sakura sudah berjanji kepada Tsuchiya bahwa dia akan membawa pulang kedua orang temannya, yaitu Anze dan juga Nagato. Jadi, Sakura pun sempat meminta Tsuchiya untuk bisa menunggunya di tempat ini. Menarik ya, tepat ketika Sakura sekarang baru saja datang, maka Tsuchiya pun ternyata masih ada di tempat yang sama. Alias, Tsuchiya masih menunggu kepulangan Sakura dari tadi siang. Lalu ketika mereka sekarang sudah bertemu, maka Tsuchiya pun kini tiba-tiba saja langsung menangis sambil memeluk mereka berdua. Di momen itulah, Sakura pun kini seketika langsung membalikkan badannya. Karena menurutnya, misinya untuk dapat bisa mengatakan mereka, sekarang semuanya sudah berhasil. Tapi, sebelum Sakura bisa pergi dari tempat itu, maka Tsuchiya pun langsung berteriak menuju ke arah Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya. Terima kasih Sakura, karena berkat adanya bantuanmu, kedua teman-temanku sekarang bisa pulang dengan selamat. Arigato, Sakura. Mendengar ucapan itu dari Tsuchiya, Sakura pun kini seketika langsung membalasnya. Tidak masalah, itu bukan apa-apa, karena aku hanya mencoba untuk dapat bisa menepati janjiku kepadamu. Barulah setelah berkata seperti itu, maka Sakura pun sekarang langsung memutuskan untuk bisa pergi dari hadapan mereka bertiga. Nah, mulai dari sanalah, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang lain. Yaitu sudut pandang orang misterius yang merupakan seorang pendiri sekaligus pimpinan yang asli dari geng Kill. Di mana pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa di saat semua anggota dari geng Kill itu saat ini sudah berhasil dibuat menjadi pingsan, maka tiba-tiba saja salah satu anggota dari mereka yang saat ini kebetulan sedang menyamar, akhirnya seketika langsung menjadi terbangun. Karena sebelumnya, dia justru malah ketiduran ketika semua anggotanya sedang bertarung. Mengingat, hampir tidak ada satupun orang dari geng Bofurin yang mampu membuatnya menjadi terhibur. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama tersebut, dia pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Sialan, padahal aku sudah jauh-jauh datang ke sini, hanya untuk bisa menyaksikan bagaimana cara murid dari Furin bertarung. Tapi sayangnya, aku pun saat ini menjadi kecewa. Karena Furin yang aku kenal, sekarang sudah berubah dengan sangat drastis. Atau dengan kata lain, Furin sekarang sudah berubah menjadi sebuah kelompok yang sangat lemah. Tapi mau bagaimana lagi? Mengingat murid yang datang untuk bisa bertarung melawan geng Kill ini ternyata hanyalah anak-anak kelas 1. Jadi wajar saja jika mereka saat ini belum berkembang kecuali satu orang tadi. Ngomong-ngomong, dengan berhasil dikalahkannya geng Kill ini, maka sekarang geng ini sama sekali tidak ada gunanya. Padahal seharusnya aku masih bisa mengajari Shinkonatori beberapa hal jika dirinya ingin menjadi lebih kuat daripada sekarang. Namun meskipun begitu, saat ini harus aku akui bahwa kalian para anggota dari geng Kill ternyata sedikit berguna untukku. Karena berkat kalian, aku pun jadi bisa sedikit mengulur waktu. Sebelum pada akhirnya aku bisa menemukan kartu as yang nantinya bisa aku gunakan lagi untuk dapat menghancurkan geng Bofurin. Abayo, Kill. Soko-soko himatsubushi ni wa natta ze. Oh iya, buat kalian yang penasaran, nama dari karakter misterius ini adalah Yamato Endo. Dia adalah ketua dari fraksi Shadow. Namun, karena pada waktu 2 tahun yang lalu, terdapat sebuah perbedaan pendapat yang terjadi di antara dirinya dan juga Umemiya, maka Yamato Endo dan juga semua anggota dari fraksi Shadow itu akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa keluar dari sekolah Furin. Tidak hanya itu, karena mulai dari sini, Endo pun akan kembali melakukan aksinya untuk dapat merebut sekolah Furin lagi sekaligus menjadi berandalan yang nomor 1. Walaupun pada dasarnya, Endo sudah bukan murid dari Furin lagi.